Jadi kali ini memang benar-benar situasinya ya bikin kita ini sedikit kekurangan pekerjaan sih ya. Jadi kita bikin video-video aja karena dua orang yang ada di depan saya ini pengangguran. Sebenarnya mau nyebut YouTuber sih, cuma ya belum seperti teman-teman yang lain juga. Jadi istilah lebih tepatnya pengangguran. Jadi sekarang ngapain sih kalian itu di barbernya masing-masing menyikapi situasi yang seperti ini? Misalnya iya. Iya. Ya saya menyikapinya dengan duduk manis di rumah Mas ya, sambil mintakan istri untuk membuatin kopi kegiatan sehari-hari. Karena ini Mas, itu sebenarnya berangkat dari kegiatan orang yang bingung ya. Gitu ya. Bingung kita mikir itu apa. Kalau anjuran pemerintah diperpanjang lagi kan katanya ya benar ya. Iya, rencananya seperti itu kelihatannya. Itu ya, kita semakin galau dong Mas, karena sepinya ini sudah omset kalau di tempat saya turun hampir 50%. Tapi sebenarnya rencananya video ini juga selain ya ada sesi-sesi curhatnya, jangan terlalu kelihatan yang sedih-sedih banget ya. Tapi kalau saya enggak, kalau saya sebaliknya malah. Justru di lockdown ini ya, itu kesempatan saya bisa fokus sama YouTube saya. Oke ya. Yang masih tak tunggu-tunggu kemarin reviewnya yang apa itu namanya? Joker ya, Joker pakai masker. Nggak tahu sih temanya apa, tapi tiba-tiba ada masker di barang ya. Jadi itu gini, itu kan dapat inspirasinya gini. Ini kan musim COVID-19 ya. COVID-19, oke tuh. Orang itu dianjurkan kemana-mana pakai masker. Nah, itu ketika saya mau membuat video itu saya pakai masker. Tapi nggak apa-apa nih dibocorin sekarang reviewnya. Kan bukan videonya. Oke, iya. Kalau kalian penasaran, kepoin aja. Kepoin aja di AMI channel. Dan Mas Yan ini juga dia punya channel YouTube ya Mas? Iya, saya punya, namanya New TV kan. Yang belum subscribe silakan subscribe ya kawan-kawan ya. Jangan lupa itu. Jadi sekarang main di YouTube setelah sebelumnya main di TV atau gimana? Dulu New TV ada TV. Oh, saya sempat kepikiran main di TV dan sampai sekarang pun tetap kepikiran. Realisasi gitu ya. Hanya mikir saja. Jadi dalam rangka kepikiran yang kepingin gitu ya. Iya, jadi mikir bener-bener saya serius kepikiran masuk TV gitu. Kalau Mas Angga sendiri pernah masuk TV, Mas? Kalau saya nggak perlu diceritain. Oh iya. Subscriber saya yang udah tahu pasti ngeliat videonya. Pernah diundang sama Mas Deddy Kobuser. Mas Deddy Kobuser. Siapa sih Mas Deddy gitu? Itu Mas, orang yang pelontos itu Mas. Saya harus kenal apa enggak? Mas, nggak mungkin juga sih sebenarnya ngeliat video ini ya, kita bukan siapa-siapa. Tapi ya itu sih, kita bertahan diri di situasi kayak sekarang ya, memutar otak untuk berpikir kreatif ya nggak ada lagi. Kemarin cuma kepikiran mau bikin barber panggilan. Cuma ya sejauh ini orderannya, kalau saya belum ada, kalau Mas Yan kayaknya udah ada kemarin. Sudah kemarin sempat jalan saya Mas, jalan ya hanya beberapa orang saja sih juga. Dan itu pun memang saya awali sebelum adanya corona ini, memang sudah pengenalan ke customer saya yang loyal, yang malas keluar rumah gitu ya, yang punya uang lebih biasanya. Nama barbernya apa sih? Nama barber. Luis 40. Jadi Luis OTW ini. Oh bukan, enggak ada OTW Mas. Bukan Luis OTW. Bukan, itu channel sebelah Mas. Kalau saya yang di sini gitu. Oke. Kalau Mas sudah ada layanan panggilan apa enggak sih? Oh, barber OTW ya? Barber OTW. Oh, barber delivery. Barber delivery saya enggak. Kenapa, Bro? Alat saya kurang maksimal. Maksimal dalam hal apa itu? Maksudnya gimana ya? Alat saya itu sederhana, kalau dibuat kesana kemari itu kayaknya kurang efisien. Tapi kalau ada teman cerita alatnya nggak efisien, nggak efisien terus alatnya kayak kurang oke, saya merasa bersalah gitu ya. Sepertinya teman-teman nggak ada teman yang nggak subscribe akun. Alat harusnya kan kalau sudah kenal itu semacam bikin malu korops gitu loh. Iya, apalagi pakai baju Obama, lengkap di ini ya. Apalagi pakai baju Obama terus bilang kayak gitu kayak ketanggung jawab moral. Sebenarnya pengen beli sebenarnya. Tapi posisi takut kalau beras di rumah itu habis. Karena sekarang kita harus agak irit-irit ini. Enggak, sebenarnya dia agak merendah, beberapa kali juga udah transaksi ke saya, tapi beliin orang ya sih. Makelar. Masan juga ketawanya agak getir ya, biasa nota kosong nggak sih? Iya, betul sekali. Iya. Itu rahasianya saya ya. Enaknya belanja di sini tuh gini. Kita nggak lagi jualan, kita lagi ngobrolin hal-hal lain lah. Nanti ada sesi jualannya sendiri. Oh iya, pasti ada itu. Sekarang sebenarnya kalau awal-awal dulu ya,
awal-awal di COVID-19 ini sempat beredar, saya membesarkan hati teman-teman barber kru saya itu bahwa sepinya sekarang nggak semata-mata isu tersebut kan, cuma ya karena musimnya hujan juga. Tapi semakin kesini tempatku yang di salah satu lokasi itu udah di lockdown, jalanannya udah ditutup gitu kan. Jadi ya. Sejak kapan itu? 2 harian yang lalu ya. Itu hari ya. yang di lockdown daerah mana? Daerah Kepanjen di Jalan Penarukan. Jadi malah itu yang bisa saya anggap pusat, itu yang menyumbang pemasukan cukup itu di lockdown. Kalau di Malang belum. Kalau di daerah kota ya, kebetulan saya di daerah Soekarno-Hatta yang letaknya di Kota Malang ini ada berlaku aturan jam, Mas. Aturan jam. Itu Satpol PP, polisi-polisi itu keliling. Oh, berarti sama seperti Sukun juga di tempat Mas Dadang. Kalau di tempat saya itu buka tipis-tipis. Buka tipis-tipis. Buka tipis-tipis jadi gini. Jadi kalau ada Satpol PP ditutup, kalau enggak dibuka lagi. Jadi iya. Jadi tempat saya kan pintunya itu 7 meter ya. Ah. Nah, lebarnya 7 meter. Itu cuma saya buka 1 meter. Oh, jadi tipis ya. Oh iya benar bisa ditipis. Tapi kalau ingat-ingat hal seperti itu kayak buka remang-remang gitu ya. Dia nggak kelihatan buka dari luar tapi ada akses jalan khusus gitu. Gini. Kan peraturan dari pemerintah itu nggak boleh ngumpulin massa. Oke. Nah, bukan nggak boleh kerja. Oke, Nah, betul. jadi dengan saya buka tipis-tipis, itu masanya nggak terlalu banyak. Oke. Tapi ada loh himbauannya itu untuk pekerja-pekerja itu bahkan work at home itu selalu didengungkan pemerintah. Kerja di rumah. Intinya membatasi kita kerja di Nah. luar. Meskipun tujuannya ini ya, kalau menurut saya tujuannya itu untuk membatasi berkumpulnya massa ya. Oke. Tapi himbauan seperti itu diterima masyarakat awam ini seakan-akan kita tidak boleh kerja kan seperti itu. Saya mau jawab dulu nih. Iya. Oh iya. Siap. Gini. Kan kerja di rumah. Masalahnya barber saya ini di rumah. Oh gitu. Iya. Iya. Saya juga sebenarnya di rumah sih. Rumah yang punya kontrakan. Oh iya, sama. Jadi bukan saya punya juga rumah saya. demikian pemirsa. Tapi sekarang udah buka. Udah, saya sudah di rumah sendiri di dalam kampung teman-teman. Jadi Karena teman-teman barber mungkin kalau ngelihat video ini juga bisa timbul inspirasi. Ada teman kita itu yang akhirnya sekarang OTW, barber OTW, nanti ada akun YouTube-nya juga ya. Kita kasih link ke sana. Terus beberapa teman-teman lain juga melakukan hal yang serupa. Masian sekarang yang tadinya dia buka di keramaian, geser buka di rumah, dan tetangga-tetangganya juga antusias karena tarifnya nggak semahal yang di kota kan. Betul sekali. Jadi mungkin itu bisa buat inspirasi. Benar. Mas Dadang juga mungkin banyak inspirasi ya. YouTube Pak. Itu, Bisa Pak. jadi inspirasi nggak sih? Beberapa. misalkan pengen nyoba ini, geser dulu di tempat yang sepi kayak saya gitu. Rumah tetap, rumahnya tetangga. Kalau buka di rumah sih sebenarnya bisa, sangat bisa. Pasti saya yakin rame. Tapi dengan tarif matur suwun. Iya. Terima kasih. Iya. Karena Iya. saya orang Jawa. Jadi orang Jawa itu apa ya? Istilahnya itu sungkan. Sungkan itu apa? Sungkan itu, ya begitulah. Nah, itu. Jadi kita mau nerima uangnya temen atau tetangga itu nggak enak. Oh Jadi, gitu ya, masih sungkan-sungkan. Jadi masih seakan-akan ada bahasa seduluran yang orang bayar maksudnya. Iya. Tapi ya urusannya kan sekarang bukan lagi soal sungkan dan nggak sungkan ya. Kita kasih pelayanan juga, kita mengeluarkan ya modalnya modal beli alat gitu kan, keluar tenaga ya. Kalau nanti sungkan-sungkanan bisa jadi merekanya yang sungkan juga untuk minta bantuan jasa potongnya. Mungkin sungkan-sungkanan ya ada porsinya lah. Mungkin satu kali mereka coba karena kenal atau tetangga atau saudara, ya dikasih lah gitu. Tapi ya selanjutnya enggak. tapi selama ini kan saya motong di rumah juga. Cuman nggak saya konsep potong rambut kayak gitu, cuma bawa alat gitu ya. Nah, itu selama ini ini apa? Konsepnya potong rumput, bukan campur rambut. Gimana sih? Oh. Iya, lanjut oke. Gini. Jadi saya biasanya pulang bawa alat nih. Iya. Nah, di sana itu teman-teman pada ngumpul, seret minta dipotong. Oke. Dan di situ nggak ada yang berapa bro, berapa, nggak ada. Jadi bilangnya Terima kasih. kadang-kadang enggak sih. Kadang-kadang enggak. Ada yang beliin apa? Divisi. Kadang-kadang dia potong di tempat saya ngasih kopi. Jadi gimana ya? Enggak, sebenarnya masih tinggal di Indonesia apa enggak sih? Kok kayaknya perlakuannya kejam-kejam banget gitu ya. Daerah mana itu? Barangkali bisa dikasih peta merah gitu. Iya. Kita bikin zona merah aja di tempat itu ya, tempat bahaya banget ini. Bukan. Enggak, tempatnya bahaya banget gitu loh buat usaha gitu. Wong kampungnya rono ya. Ngasani dari gitu dia. Iya, lanjut. Orang Jawa tetap kembali orang Jawa. Saya bukan orang Bangladesh. Jawa juga. Iya. Nah, terus kalau Mas Angga sendiri
Mas Angga sendiri dengan situasi seperti ini gimana? Kalau saya sih pertanyaannya kalau Mas Angga sendiri, sayangnya saya nggak sendirian gitu ya. Saya di tim aja dari satu teman yang lain banyak gitu. Jadi kalau ditanya Mas Angga dan teman-teman bagaimana ya sama gitu. Jadi saya kemarin telepon atau ngabari anak-anak di grup WhatsApp kalau misalkan kalian ada kesulitan, misalkan kondisinya lagi sepi, terus keuangannya lagi susah, ya saya suruh datang ke rumah, kita nangis bareng. Saya juga sempat gini mas, kepikiran apa ya, saya sendiri yang ada pekerja yang tidak seberapa jumlahnya ya. Kalau dilihat mas sudah punya cabang berapa ini untuk Roka Retronya ini? Ya ada lah, saya nggak mau sombong lah. Oh ya nggak sombong, cuman berapa aja ya. Ya. Apa perlu saya yang jawab nih? Iya nggak apa-apa, berapa itu kira-kira? Di dalam pakai saji itu kalau salah ada beberapa lebih dari satu itu pakai saji. Oh iya, saya tahu kalau saya tadi lewat. Enggak, to the point pada intinya gimana? Pada intinya untuk ini mas, untuk mengkondisikan supaya karyawan ini tetap stay, supaya karyawan tetap betah di kondisi yang sepi seperti ini gitu. Kan kadang faktor ini ya psikologi mereka yang kena serangan sepi gini ya. Ada yang berumah tangga, yang masih punya kebutuhan lebih kan mas. Jadi kemarin kalau saya sempat bikin diskusi di grup WhatsApp itu, saya nggak mengeluarkan pendapat itu yang sifatnya seperti perintah, nggak ada. Jadi misalkan teman-teman harus stay itu. Nggak ada seperti itu. Jadi saya tawari dulu dengan kondisi seperti ini, dengan kita punya anjuran dari pemerintah seperti itu, teman-teman mungkin ada yang punya pemikiran tertentu, saya kasih kesempatan mereka memilih gitu. Apakah mau tetap stay, apakah mau mungkin ya enggak gitu ya, work from home atau bagaimana. Karena dua orang di tempat saya juga punya barber di rumahnya masing-masing. Cuma balik lagi, kita kan dihadapkan pada kondisi kebutuhan mengalahkan ketakutan. Kayak kemarin Presiden baru aja ngeluarin pengumuman bahwa cicilan mungkin akan ada kemudahan. Tapi kan pada realitanya proses tersebut masih ada beberapa hal yang dilakukan, dan buat teman-teman hal-hal seperti itu kan ribet. Jadi ketimbang ribet-ribet ya tetap bekerja aja. Nanti kalau ada duit ya bisa bayar cicilan, kalau enggak ya gimana caranya ke pihak bank. Jadi sejauh ini jatuhnya bukan perintah. Saya lebih ke memberikan kesempatan mereka mikir sendiri, lu butuh nggak? Kalau misalkan you masih butuh bekerja, memang ada tanggungan, ada satu orang yang dia yatim gitu ya, dan mereka berani juga, tapi ya saya antisipasi harus jaga kesehatan, saya pakai masker dan lain sebagainya, ya mereka masih bekerja. Tentunya mengikuti jam-jam tertentu. Kayak di Kota Malang misalkan kita ikutnya aturan kepolisian, misalkan jam 8 harus tutup, ya kita tutup. Di Kepanjen kemarin ada aturan di daerah penarukannya hanya boleh buka jam 12 sampai jam 7, ya kita ikuti itu. Itu sih Mas. Kalau saya sendiri tak los sampai jam 9 tetap saya. Gitu ya? Iya. Enggak. Soalnya ini ya, kadang saya juga nggak dikunjungi, yang dikunjungi itu yang area depan. Cuman saya cuma dapat woro-woronya aja dari jauh gitu loh. Kan nggak langsung. Kalau Mas Dadang ini tutup jam berapa? Saya tutup, kan saya di rumah sendiri tidur di situ, jadi iya tapi kan bisa tutupnya rumahnya Mas. Katanya tutupnya jam berapa Mas? Iya. Mungkin vape-nya bisa disedot dulu mungkin biar nambah konsentrasi. Saya tutupnya ketika saya udah mau tidur. Jadi karena situasinya nggak kayak biasanya. Kalau biasanya saya tutup jam 9. Cuman kali kan normalnya ya. Normalnya gitu kan, posisi ini lagi nggak normal ini. Iya. Jadi ya seadanya. Masih berharap lah ya jam 10 barangkali ada yang masuk gitu. Ya kayak gitu. Jadi ya intinya sih hal-hal seperti ini hal yang baru banget buat kita nggak pernah ngalami sebelumnya. Nggak pernah sama sekali. Jadi ya kalau dibilang bingung ya bingung, satu sama lain saling bertanya bagaimana ya nggak tahu gitu. Saya sendiri kalau tanya ya bingung gitu. Lagian banyak profesi yang sambat ke pemerintah Mas ya. Masalah-masalah ini ya, seperti yang diangkat sama ini ya. Mas Hendra itu ya, Mas Hendra itu juga sempat mengangkat di YouTube. Ya, apa di itu namanya? PPRI channelnya, Bang Hendra Herok. Saya support juga itu masalah itu, karena yang diperhatikan hanya sebagian profesi, dan profesi yang lain yang salah satunya kita terjuni ya Mas ya. Ini seakan-akan dalam tanda kutip tidak diperhatikan. Iya, mungkin nanti lewat Obama ya ada suara juga ya. Soalnya kasihan. Kita kasihan kepada diri kita. Diri kita masing-masing. Yang imbasnya nanti kasihan kepada semua orang akhirnya. Iya. Yang nggak potong gondrong-gondrong semua kan nggak rapi jadi. Mas Dadang seandainya ada bantuan mau nggak sih?
Kalau ada bantuan ya terpaksa menerima. Terpaksa ya? Terpaksa karena saya orangnya nggak biasa. Iya. Pastinya ya daripada nggak ada kan ya. Iya. Tapi kayaknya videonya nggak perlu diambil semua, diambil kata-kata yang gitu tadi terus kita sebarkan gitu. Kita belum aja ya. Kita belum. Sama warga kampung dicatat ya, warga kampung. Daerah mana Mas aslinya Mas? Nanti pas pembagian saya aja yang nggak dikasih. Iya. Enggak, bro, sih kontroversi sih ya. Sementara kita ini kan kayaknya bukan mengharap dalam rangka kita itu memposisikan diri sebagai orang yang lemah sih. Enggak, kita masih berusaha. Di titik nadir tertentu di mana kita harus berusaha sekuat tenaga sampai batas-batas yang kita bisa sih masih berusaha. Tapi ya memang ya nanti berbenturan, kita mau berusaha sekuat tenaganya, kalau ada peraturan pemerintah harus tutup kita kan harus karena ya bisa memaksimalkan karena ya balik lagi kesehatan lebih utama sih, kita maksa juga akhirnya sakit juga ya berisiko. Ya rugi sendiri juga. Terus ini ada yang kesusahan mudik nggak? Kalau saya sendiri kemarin sempat mau pulang ke tempat asal saya, tapi katanya di Surabaya lockdown, zona merah ya. Akhirnya kerja nggak bisa. Ya sudah, saya stay di sini, dan daripada nggak ngapa-ngapain meskipun ada peraturan yang saya terbilang baru dan mengetati ya. Ini ya mau nggak mau saya terjun berperan di situ. Seperti yang Mas katakan tadi. Kebutuhan mengalahkan ketakutan, itu ungkapan yang tepat sekali. Bahkan hari ini ya, 3 hari ini di barber saya seakan-akan customer wis siap mati. Iya. Awalnya maskeran kabeh, sekarang dateng enggak pakai masker, enggak pakai semprot sanitizer ya mungkin ini ya. Jadi tadi lah wani mati Mas gara-gara. kan punya pengalaman nggak soal pelanggan di masa-masa seperti ini? Nggak punya. Jadi pelanggan saya itu kayak nggak ada masalah. Acuh ya gitu. Iya, acuh semua. Jadi kayak nggak ada. Lu bukannya di daerah mana sih Mas? Saya bukanya di daerah Sumber Bocong. Sumber Bocong ya, yang nggak bayar tadi ya. Iya, pantesan mereka nggak ketakutan. Nggak bayar juga. Bukan ya. Ini yang customer bayar. Oh, yang bayar. Ya. Kalau saya aslinya daerah Kalipare. Nggak perlu kita sebut nama nggak sih yang nggak bayar tadi? Iya. Perlu nggak sih? Nanti orangnya, aku disebut-sebut. Nanti orangnya marah nanti. Tapi nanti akan dicantumkan di deskripsi ya nama-nama. Siap. Kalau saya juga punya pengalaman serupa kayak Mas yang di hari-hari pertama soal instruksi pemerintah social distancing ya sama physical distancing. Pelanggannya itu yang signifikan banget, jadi jumlah kunjungan itu cuma 3 orang, 2 orang, 0 gitu ya, 1 orang. Tapi sekarang saya juga pernah kemarin gantiin anak-anak pas lagi punya jadwal yang nggak bisa diganti gitu ya, kesibukan lain, saya akhirnya kan gantiin. Di sana itu pelanggannya yang sekarang juga mulai acuh juga. Kenapa seperti itu? Karena saya tanya, Mas libur nggak sih? Enggak gitu. Masih banyak yang enggak. Daerah-daerah industri di Pandaan dan sekitarnya kan juga nggak libur. Jadi ya kita kalau ada yang seperti itu kasihan juga kalau nggak dapat jasa potong kan. Benar. Mereka sendiri kadang ikut-ikutan, parno sendiri juga kadang. Tapi kalau di tempat saya ya, kan rata-rata di tempat saya itu anak sekolah ya. Tak tanya, nggak ada yang takut, tapi malah sekolah diliburkan itu seneng. Jadi potongannya bisa macam-macam. Iya. Jadi ada passion tersendiri yang menutupi rasa takut. Itu semacam nilai plusnya ya. Jadi anak-anak malah merasa libur, ya potongannya macam-macam, dan akhirnya pelanggan juga kayak nggak hilang-hilang banget gitu ya. Ya ada penurunan tapi masih ada lah ya. Ada penurunan kan karena saya buka tipis-tipis lah. Buka tipis. Iya, gara-gara tipis-tipis ya. Tapi sebenarnya saya mau ngingetin itu sih ke teman-teman yang punya kesempatan memang untuk stay at home gitu ya, bekerja dari rumah atau beraktivitas di rumah, ya nggak ada salahnya kalian ikuti anjuran itu. Karena kalau kalian agak dalam tanda kutip bahasa Jawanya itu mokong ya, kemana-mana masih keluar, ya nanti imbasnya ke kita ini gitu. Situasinya nggak sekedar stabil, tambah lama. Gitu. Tapi kalau yang memang di pekerjaannya itu mengharuskan kalian keluar dan nggak ada opsi lain, ketika kalian nggak keluar, nggak ada penghasilan, ya balik lagi ke kalian. Kalau merasa itu penting dan harus keluar, ya dilindungi dirinya. Terus dengar katanya sih dari pemerintah tuh ada keringanan. Sebentar, batuk dulu. Sekarang batuknya begini ya, mengikuti instruksi WHO. Nanti saya pakai gaya begini. Iya. Mungkin bisa dilanjut. Yang tadi itu, apa benar ini ada bantuan berupa keringanan, cicilan di bank dan lain-lain yang pernah kita lihat di YouTube, di media? Kalau saya sih
dengernya gini, listrik. Oh yang terbaru, terbaru. Yang kemarin. Saya update orangnya. Ya, emang apa aja? Saya nggak update. Ya, yang terbaru ada listrik. Listrik. Terus habis itu air belum ya? Listrik. Tapi listrik juga kan ada prasyaratnya gitu. Ada yang memang dia layak dapat gitu, ada potongan, ada yang enggak. Jadi ada batasannya seperti misalkan listriknya 450 atau 900. Yang 900 yang subsidi apa yang enggak gitu. Tapi untuk detail saya belum tahu sih. Cuma kalau tadi pertanyaan Mas tentang bank, info terbarunya saya baca itu beberapa bank sih udah menetapkan keputusan dan tapi banyak jasa keuangan lain yang belum. Sepertinya yang sudah pasti itu yang BUMN gitu ya, kayak BRI, Mandiri dan lain sebagainya. OJK-nya kan baru mengeluarkan ketentuan tapi belum semuanya akhirnya menelurkan kebijakan-kebijakan baru. Emang punya cicilan? Enggak sih, cuma tanya aja. Emang punya cicilan? Teman-teman, emang punya cicilan? Punya? Saya jangan ditanya. Ya, saya jangan ditanya. Kameramen juga jangan ditanya. Ya, dia agak pusing itu, jangan. Karena satu tim sama saya itu. Oh iya. Lain penghasilan yang menurun seperti yang kita rasakan bersama ini, ada hal lain nggak yang bikin pusing ini, Mas? Kalau saya saya sih yang itu. Jadi kan beda ya, kayak misalkan kita weekend, saya libur, anak libur, istri emang di rumah nggak kemana-mana, kan kita bisa kemana-mana gitu. Sekarang nggak bisa gitu. Ngapain? Cuma ya tadi balik semuanya ada hikmahnya. Dengan tidak bisa kemana-mana ya dekat dengan anak. Tapi di situ pun kadang ada sisi minusnya juga sih. Ternyata ya kesabarannya diuji. Yang biasanya anak-anak ke sekolah kita ketemunya nggak terlalu intens, ketemu intens gitu kan. Kalau sekarang tiap hari ketemu, jadi ya. Dan ternyata memang tugas seorang istri, seorang wanita di rumah jaga anak ternyata berat sekali saya rasa. Ini ada hikmah ya. Sekarang ada hikmahnya. Jadi saya juga keakraban dengan anak terjalin, kemudian kita bisa lebih tahu kesibukan istri di rumah itu segitu beratnya. Mas Dadang dari tadi mengangguk-angguk ini mau jawab apa? Mungkin kira-kira ada hal lain. Ada apa ini? Saya nggak punya. Saya nggak punya apa? Ditanya aja belum, kan udah nggak punya. Iya, Mas ini apa sih? Nggak punya sesuatu yang membuat saya pusing kayak gitu. Oh gitu ya. Happy always ya Mas ya. Saya santai. Jadi selain ekonomi itu apa? Setiap hari ya kayak gitu saya. Istri saya di rumah, anak saya masih kecil kan ya, masih belum sekolah. Jadi antara corona dan enggak rutinitasnya ya udah sama gitu. Sama. Jadi secara psikologis santuy ya Mas ya. Kita juga jarang main, kita mainnya di kamar biasanya. Jadi memang main apa Mas? Di kamar. Enggak gitu. Soalnya harus jelas. Memang dia polanya dari sebelum corona pun sudah work from home gitu. Jadi nggak ada kendala yang berarti. Dan kita konsep ya barbarnya. Oke, jadi ya itulah ngobrol-ngobrol kita kali ini tentang yang kita alami ya, terutama ini dari sudut pandangnya kita selaku barber. Ya, kita kira-kira ada pesan nggak sih buat siapa, mungkin pemerintah kayak atau teman-teman barber yang lain? Dari saya yang pertama saya tujukan untuk pemerintah, kepada Bapak Presiden juga ya. Ya mudah-mudahan dilihat sih ya. Mudah-mudahan dilihat. Kami selaku praktisi potong rambut ini Pak juga butuh perhatian. Bukan hanya kawan Gojek, bukan hanya kawan petani, nelayan dan lain-lain. Pak, perlu saya ingatkan, kita ini mandiri Pak. Kita ini kerja nggak ikut dananya negara, dan negara nggak perlu saya repotkan untuk nanam rambut di rambutnya Mas ini ya, atau rambutnya orang-orang yang lain. Cukup serius. Kita juga apa ya, intinya nggak seperti PNS lah Pak yang makan APBD, gaji-gaji dari negara. Kita ini nyari sendiri. Dan saya rasa kerjaan profesi seperti saya ini terhormat sekali. Dan saya berharap Bapak bisa menghormati profesi ini dengan cara meringankan beban kami. Ya, memberi perhatian. Memberi perhatian dengan cara apalah yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Kita nggak butuh banyak-banyak, tapi diperhatikan udah seneng. Tapi ya perhatiannya ya konkret juga ya. Iya, harus langkah nyata lah. Ya. Jangan April Mop gitu. Jangan di prank juga gitu loh ya. Mohon maaf loh Bapak Jokowi ya. Mudah-mudahan ini harusnya berdoa kita videonya sampai apa enggak sih gini kalau kita dapat. Ya mudah-mudahan sampai, karena saya yakin Pak Jokowi orang yang cukup bijaksana. Buat teman-teman bantu share ya. Bantu share. Kalau Mas Datang sendiri mungkin. Kalau saya sebenarnya pesan-pesan saya udah disampaikan. Nanti di akun YouTube-nya juga mungkin bantu share supaya ke sini dan pesannya sampai ya ke pemegang kebijakan. Jadi sebenarnya kan nggak cuma presiden aja, ada kita punya wali kota di Cuman kan saya beranggapan sebagai warga negara ini ya bapak saya presiden dalam hal ini, jadi saya langsung aja gitu.
Oke, kalau mungkin buat teman-teman yang lain tuh tadi buat presiden, mungkin buat teman-teman. Kalau buat teman-teman yang lain, saya sepakat dengan Mas Angga tadi yang menyatakan bahwasanya kita lebih baik ikut himbauan, karena pemerintah menghimbau pun juga nggak sembarangan, pasti ada alasan kuat di balik semua itu. Agar tujuannya apa kedepannya agar lebih cepat masa-masa corona ini berlalu, karena dengan kita saling menjaga diri masing-masing, wabah ini pasti akan cepat berakhir. Dan beberapa perilakunya Mas Dadang bisa ditiru juga gitu ya. Kalau kita terus ini penggunaan kata-kata perilaku tepat nggak sih ya? Ya maksud saya begini, Mas Dadang menyikapinya juga dia nggak berlalu sedih. Tapi memang cocok Mas ya untuk perilaku ya tadi seperti Mas Dadang ini. Ada sih beberapa teman juga ya yang nggak perlu sebutkan nama, intinya terlalu posesif akhirnya karena apa? Ketegangan tiap hari lihat berita corona itu yang serem-serem gitu. Padahal ada juga sisi negatif. Saya sepakat dengan ada netizen yang mengatakan kenapa kok menyebarkan berita sedih terus, ini mau bunuh teman sendiri atau apa gitu. Kabarkan berita baik, berita kesembuhan, berita kehidupan, itu akan menjadi motivasi kita dalam. Jadi makanya sesi ngobrol kita hari ini juga dalam dilingkupi situasi yang sedih, tapi kita membawanya ya biasa-biasa aja. Karena nggak cuma kita juga, nggak cuma kami aja, teman-teman yang lain dan teman-teman semuanya tuh ngerasain, nggak cuma barber aja, ojol dan semuanya. Mungkin ya sekarang beberapa masih dipersilakan bekerja, suatu saat kalau misalkan ya saya nggak berharap, tapi barangkali ada situasi tertentu yang nggak diharapkan kan semua merasakan. Ya sudah, kita ya soro-soro bareng, senang-senang bareng gitu ya. Tapi mudah-mudahan segera berlalu. Iya, sedih itu cuman simpen dalam hati aja, yang penting ekspresi kita itu tetap stabil agar kita bisa kuat kawan-kawan gitu loh. Kan Mas Dadang enggak sedih Mas ya. Santuy ya, enggak sedih. Dan tetap nemu inspirasi buat video-video baru ya. Selalu. Itu makanya sekarang biar nggak nambah kesedihan. Kalau sekarang saya lebih membuat channelnya prank-prankan ya. Ya, kontennya tentang humor. Oke. Pokoknya kalau kamu pengen ketawa, lihat channel Herni channel. Oke. Saya juga punya ketawa di Barber Comedy ya. Ada Neo TV YouTube channel ya. TV. Jadi ada Herni channel dan Neo TV di akun YouTube-nya masing-masing, bisa di subscribe ya teman-teman. Mungkin sekian aja kita ngobrolnya kali ini. Kalau misalkan video ini nanti diminati, mungkin inspirasi kedepannya kita akan mengundang beberapa teman-teman lagi dari beberapa mungkin nggak hanya dari barber ya, bisa dari barber bisa dari profesi manapun juga sih Mas. Yang nanti Pak Presiden bisa duduk di sini. Iya. Bisa dikondisikan barangkali Mas. Santuy ya Pak ya. Oke, kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.